Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget, dan saya kali ini mau rekomendasiin ke kalian HP harga 800 ribuan sampai harga ya nggak sampai 1 juta sih ya teman-teman. Dan di sini udah ada beberapa tipe dan di brand yang nggak sama gitu ya teman-teman. Dan ini adalah apa namanya ya, rekomendasi sesuai dengan harga di daerah saya dan juga beberapa hal kelebihan dan yang bisa saya sampaikan juga ke kalian gitu ya teman-teman. Kalau ada ketidakmiripan harga ataupun semacamnya, mungkin itu karena daerah kita nggak sama gitu aja ya teman-teman. Oke, kita tanpa basa-basi langsung aja mulai ke videonya. Dari yang pertama kita mulai dari paling ujung dulu ya teman-teman. Ini adalah HP Vivo. Dari HP Vivo Y02. Kenapa saya rekomendasiin HP ini? Karena kalian bisa dapetin HP Vivo Y02 di sini varian RAM 3 dengan internalnya 32 GB dengan harga 800 sampai 850 ribu rupiah aja. Tergantung kondisi dan juga kelengkapan ya. Kalau HP plus charger mungkin bisa kalian dapetin dengan harga 600 ribuan aja gitu ya teman-teman. Sedangkan untuk HP yang kondisinya dia lengkap dan original, kalian bisa dapetin dengan harga 800 sampai 850 ribu rupiah aja. Dan alasan kenapa saya rekomendasiin HP Vivo Y02 karena HP-nya di sini secara desain dia udah kekinian banget teman-teman. Seperti yang kalian lihat, desain dari HP ini dia udah mengkotak. Kemudian pada bagian belakang untuk kameranya sendiri dia udah ngebobol, bulatannya cukup besar gini ya teman-teman. Jadi untuk HP-HP tipe-tipe baru dengan bulatan-bulatan yang super besar, HP Vivo Y02 di sini masih cukup bisa direkomendasiin dengan hasil kameranya yang tentu nggak kalah dengan series yang lain. Kita langsung aja coba ya teman-teman. Untuk HP harga 1 juta, maaf, untuk HP harga 800 ribu dengan kamera seperti yang kalian lihat, ini udah masuk kategori yang bening banget teman-teman. Dengan harga yang cuma 800 ribuan, bahkan bisa 600 ribu kalau kelengkapannya tanpa dosbook ya. Hasil kameranya bening banget, dan untuk mengabadikan momen harga 800-an ini udah masuk kategori yang oke banget. Untuk desain layarnya sendiri di sini dia udah pakai poni water drop, jadi udah kekinian ya teman-teman. Cuman kekurangan dari HP ini ya satu aja, dia belum ada fingerprint teman-teman. Kemudian kita lanjut pada rekomendasi yang nomor 2. Saya rekomendasi nomor 2 jatuh ke HP Oppo yang itu rilisan tahunnya cukup lama. Kalian bisa dapetin HP ini kurang lebih di angka 800 sampai 900 ribuan teman-teman. HP-nya di sini adalah HP Oppo A5 2020. Secara kamera di sini dia masih tegak berdiri, tapi kalau untuk kualitas kamera kalian nggak perlu raguin lagi. Cakep dan super bening. Terlebih lagi untuk fiturnya di sini udah lengkap. HP harga 800 sampai 900 ribuan aja kalian bisa dapetin ultra wide yang udah super bening teman-teman. Di sini dia 4 kamera gitu ya. Secara desain dia memang belum mengkotak, tapi secara genggaman HP ini udah nyaman banget. Ya, dari itu juga saya bisa rekomendasiin HP ini ke kalian gitu teman-teman. Fingerprint semuanya udah lengkap dan nyaman. Secara desain dia bagian layarnya juga pakai Pony water drop seperti biasa. Dan HP-nya lagi di sini dia udah dilengkapi dengan chipsetnya yang udah pakai Snapdragon 665 kalau nggak salah teman-teman. Jadi buat ngegame dan semacamnya udah oke. Untuk variannya di sini varian RAM 3 dengan internalnya 64 GB teman-teman. Jadi untuk HP-nya udah nyaman banget menurut saya. Dengan HP harga di bawah 1 jutaan, kalau kalian cari dengan chipsetnya yang pakai Snapdragon, tentu HP Oppo A5 2020 di sini bisa jadi rekomendasi. Bisa kalian lihat sendiri di sini Qualcomm Snapdragon 665, maaf ya. Kalau untuk urusan kamera nggak perlu kalian laguin lagi. Jadi buat kalian yang budgetnya di bawah 1 juta dan cari HP dengan kamera yang bening, HP Oppo A5 2020 di sini jadi rekomendasi banget ke kalian. Kalau hasil fotonya seperti ini. Kalian bisa langsung aja nilai sendiri ya teman-teman.
bahkan tanpa kita jebret pun udah oke. Nah, kalian bisa lihat tuh detailnya juga dapat banget. Bahkan kalau dibandingin HP rilisan tahun 2020 dengan rilisan yang baru kayak HP Vivo Y02, Oppo A5 2020 di sini masih tetap unggul teman-teman untuk bagian kameranya sendiri. Jadi ya kayak gitu-gitulah. HP-nya untuk HP Oppo A5 2020 dibuat ke game juga lumayan karena udah pakai chipsetnya di Snapdragon 665. Kemudian kameranya juga udah super bening, baterainya di 5000 mAh dan dia udah ada fingerprint. Jadi udah lengkap untuk fitur-fiturnya. Bahkan untuk chargernya udah pakai tipe C sekalipun masih belum fast charge gitu ya, udah lumayan dan cakep. Kemudian untuk rekomendasi yang nomor 3 teman-teman, kita lanjut ke rekomendasi yang nomor 3. Nomor 3 di sini kita jatuh ke rilisan HP baru dari HP Redmi. HP Redmi A3 2023 ya kalau nggak salah rilisnya. HP ini rilis baru-baru aja dengan harga 1.200.000-an. Kenapa saya rekomendasiin HP ini? Karena desainnya yang udah, ya kalau kalian suka desain sekarang tahun 2024 dengan kamera yang buletannya besar banget kayak gini, bahkan kayak ya Realme dan semacamnya series mid range-nya gitu ya, yang sekarang udah rilis itu udah yang besar-besar kayak gini. Jadi solusi buat kalian yang cari kamera super gede, ya Redmi A3 di sini bisa jadi rekomendasi ke kalian ya. Kalau untuk hasil kameranya standar aja sih menurut saya. Cuman pada bagian desainnya aja HP ini udah cakep dan kekinian gitu ya. Tapi kalau kalian nggak suka dengan modelan kamera yang ya lebay kayak gini-gini, kayak bakso kayak gini, ya mungkin ini nggak bisa jadi pilihan ke kalian. Tapi bisa jadi pilihan kalau kalian suka yang kekinian baru-baru kayak gini gitu lah ya teman-teman. Desainnya udah mengkotak dan semacam juga udah oke ya. Layarnya di sini gede banget dan kemudian HP ini ya sekalipun harga barunya cuma 1.200.000-an, harga secondnya saat ini bisa kalian dapetin dengan harga 900 sampai 950 ribu rupiah aja ya. HP-nya masih cukup bertahan untuk harga pasar karena masuk kategori yang series baru. Terlebih lagi, HP ini dibekali dengan RAM yang cukup besar teman-teman. Kita langsung aja cek, mungkin kalian penasaran gitu ya. HP ini dilengkapi dengan varian RAM 4 dengan internalnya di 128 GB. Harga baru cuman 1.200.000. Harga secondnya di angka 950. Dan yang bisa kalian dapetin adalah varian RAM yang besar banget. Varian RAM 4 dengan internalnya di 128 GB. Bayangin aja teman-teman, dengan harga yang semurah itu kalian bisa dapetin penyimpanan yang sebesar ini tuh ya. Makanya saya bisa rekomendasiin HP ini. Jadi selain desainnya yang udah ikut tren terbaru, kemudian RAM-nya yang besar dengan internalnya pun yang juga besar teman-teman. Saya rekomendasiin HP ini buat kalian yang butuh penyimpanan besar gitu ya. Intinya yang ke sana ya teman-teman. Dan harganya di 900 ribuan ya udah oke lah. Kemudian untuk selanjutnya saya rekomendasiin ke kalian dengan HP yang di tipe Realme. Satu lagi, ini dia. Ini adalah HP Realme C33 teman-teman. Desainnya udah kekinian, udah ngeboba, desainnya cakep, stylish banget, fingerprint udah ada di samping bagian bawah ya. Cuman kekurangannya mungkin di sini dia belum pakai USB-C gitu. Dan untuk bagian-bagian kamera dan semacamnya HP ini udah oke ya teman-teman. Secara garis besar udah lumayan di harga 900.000 gitu ya. Udah bisa dapetin HP dengan kamera yang ngeboba, kemudian yang lumayan untuk dibuat ngabadiin momen, bahkan untuk selfie pun juga oke di HP ini gitu ya teman-teman. Jadi untuk Realme di sini udah cukup menurut saya pribadi. Ya mungkin kalau kalian butuhnya yang penyimpanannya besar ya harus pilih yang Redmi A3 kayak gitu ya. Ya ada beberapa rekomendasi lain lah. Sedangkan ini masih RAM 3 dengan internalnya 32 GB kalau kalian merasa kurang. Cuman menurut saya sih untuk harga sekian itu udah lumayan ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin lagi cariin HP kayak buat orang tua, buat adik yang cukup buat YouTube, medsos ataupun ya yang suka cuman main game-game kecil aja, ya kayak gini ini udah oke buat direkomendasiin ke kalian gitu ya teman-teman.
Dan mungkin itu aja ya teman-teman untuk rekomendasi HP harga 800 sampai 900 ribuan yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.